Voices, balik lagi sama gue Vino Justin. Apa kabarnya hari ini? Nah, teman-teman, di masa pandemi ini kan semua orang berpikiran ya untuk mendapatkan penghasilan lebih. Nah, di luar itu pun juga emang ada orang-orang yang emang udah berinisiatif untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan modal yang minim. Salah satu kan ada dengan cara dropship, ada dengan cara reseller, dan ada juga kayak jadi distributor. Nah, kali kita mau bahas nih, kalau kalian ini mau menjadi seorang reseller, apa sih tips-tips dan kiat-kiatnya gitu yang bikin kalian menjadi lebih mudah kalau mau menjadi seorang reseller. Nah, ini ada beberapa pertimbangan nih. Kalau pertimbangan dari sudut produk yang sudah dikenal, jualan produk semacam ini emang biasanya jauh lebih mudah karena memang produknya udah dikenal secara publik dengan baik ya. Misalnya kayak apa ya, ya kayak itulah. Nih, misal ambil contoh ya, kayak yang udah top of mind banget kayak Apple gitu. Nah, dari merek sampai kualitasnya, peperangan Anda ada di kepercayaan publik terhadap toko yang Anda jual. Contohnya kayak tadi gue bilang adalah misalnya temen-temen jualan iPhone nih. Kalau Samsung kan orang udah nggak perlu diedukasi lagi produknya gitu ya, gitulah ya, iPhone, Samsung yang udah ada merek gitu. Sedangkan kalau merek baru kan biasanya penuh pertimbangan ya. Nah, kayak ini juga produk yang mereknya tidak dikenal. Misal Anda jualan gamis, nah merek Anda sendiri belum dikenal, orang tahu itu gamis, ataupun kayak jualan hijab. Nah, misalnya belum dikenal nih, belum ada mereknya. Nah, permasalahannya itu adalah kayak perlunya edukasi dan pengerahan dari value merek itu sendiri. Jadi kayak pengenalan juga, kayak gimana ya, lebih kayak branding diri juga sih, biar kayak ada trigger yang kuat gitu untuk orang-orang mau perhatian ke mereknya Anda. Nah, produk inovasi baru, misalnya nih kayak yang sering berinovasi karena itu jaket apa tuh, Iwerzul. Nah, jadi Iwerzul ini misalnya kayak dulu kayak tas multifungsi, terus kayak jaket multifungsi, rompi multifungsi, jadi banyak kantongnya, bisa ngecas juga untuk naruh power bank. Nah, untuk produk-produk dengan inovasi baru gitu, biasanya kan teman-teman perlu kayak effort untuk edukasi yang lebih baik lagi, maupun kalau merek itu udah terkenal apa belum itu juga berpengaruh juga sih. Kayak Iwerzul sekarang udah cukup terkenal juga, jadi orang-orang udah melekat di mainnya itu, brandingnya kayak Iwerzul itu produk yang selalu inovasi terhadap fashion. Nah, ada juga yang punya produk terkenal nih, misalnya kayak artis-artis gitu ya, yang kayak Geprek Bensu lah, terus kayak kekiniannya Arif Muhammad, dan juga kayak nasi Padang Halilintar. Nah, kayak gitu. Biasanya orang lebih familiar terhadap produk tersebut karena nama besar dari pemilik produknya. Nah, jadi kayak orang yang emang udah dikenal banget, jadi kayak orang-orang udah lebih trusted gitu ya. Walaupun ada juga sih brand-brand artis yang kayak dibilang sama orang-orang kayak aji mumpung juga, asal jual nama gitu, akhirnya orang nggak repeat order. Nah, jadi guys, untuk kalian yang mau menjadi reseller, penting banget untuk kalian punya knowledge terhadap produk kalian sendiri. Mau itu produk yang udah dikenal dengan tantangannya, lebih ke kepercayaan konsumen terhadap nama besar toko kalian, ataupun toko kalian juga baru dibangun, ataupun juga lebih ke brand yang gak dikenal. Kalian harus fokus ke edukasinya, brandingnya, pengiklanannya, marketingnya gitu. Nah, kalau untuk brand yang kayak inovasi baru tadi, teman-teman juga harus punya lahannya sendiri. Teman-teman harus punya target pasar yang jelas. Umur berapa kira-kira penggunanya itu, anak kuliah kah, orang yang hobi main game kah, lebih spesifikasi. Jadi ketika teman-teman punya spesifikasi yang jelas, teman-teman tahu pasar mana yang harus dituju, dan itu akan menjadi marketing tools yang memang
ketika teman-teman nge-branding, teman-teman bakal tahu nih marketing toolsnya ini yang mau dipromosikan itu bentuknya, wujudnya, karakternya, fontnya, jenis pengiklanan itu seperti apa. Nah kalau yang terakhir sih emang ya untung-untungan sih ya, ada juga beberapa artis dengan nama besar emang mereka juga kayak menggunakan agensi-agensi kreatif yang emang kayak mereka hire untuk mengerjakan produk-produknya ini. Jadi produk-produknya ini selain juga kualitasnya bagus dan nama besar mereka mendukung, nah mereka juga punya sosial media yang keren ataupun website yang keren, jadi bikin teman-teman ya nggak sia-sia lah misalnya ngambil reseller barang artis ini gitu. Oke, itu dulu nih ya untuk yang mau menjadi reseller. Nah untuk teman-teman besok